Oke, jumpa lagi bersama saya Govino dalam channel Go Tutorial. Kali ini kita akan membahas satu topik baru mengenai larutan penyangga atau larutan buffer yang biasanya ada di pelajaran kimia kelas 11 semester 2. Ini adalah bagian yang pertama dari bab larutan penyangga. Dan kita akan bahas dari pengertian dan konsep dasar tentang larutan penyangga itu sendiri. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua dan kita akan memulai dari konsep awal. Apa sih yang dinamakan larutan penyangga? Saya contohkan seperti ini teman-teman. Jadi kalau ada larutan, ya ini misalkan ada larutan di sini, larutan A, larutan B. Lalu larutan ini masing-masing sudah mempunyai pH ya. Larutan A itu pH-nya awal 8, larutan B 3. Ya, lalu dia ditetesi HCl 0,1 molar sama sih, ini juga ditetesi. Ternyata yang A ini pH akhirnya tetap 8. Sedangkan yang B ini pH-nya justru berubah. Ya kan, walaupun berubahnya sedikit tapi ini cukup signifikan ya, dari 3 menjadi 2. Nah, maka dari situ larutan A itu yang disebut sebagai penyangga. Atau nanti dalam bahasa lebih keren itu disebut sebagai larutan buffer. Buffer ya teman-teman, bukan baper ya. Oke, jadi pengertian larutan penyangga adalah larutan yang ketika dia ditetesi atau diganggu dengan zat lain, dia tidak akan mengalami perubahan pH yang signifikan. Seperti itu ya. Jadi dia punya ketahanan terhadap larutan itu sendiri. Makanya saya awali dengan larutan penyangga dalam tubuh gitu ya. Kita membayangkan bisa seperti ini. Kenapa tubuh kita kalau punya imunitas yang kuat jadi lebih sehat? Ya karena tubuh kita ini punya komponen penyangga. Jadi larutan penyangga dalam darah atau dalam cairan tubuh itu tidak berubah, tidak mudah berubah sedikit-sedikit dalam kondisi-kondisi tertentu, tapi justru ada daya penahannya sehingga kita tidak gampang sakit gitu ya. Nah, larutan penyangga dalam tubuh secara umum ada dua. Jadi ada sistem penyangga yang terdapat dalam cairan intrasel. Ya, intrasel itu biasanya di dalam ya, di dalam darah, dalam aliran jantung seperti itu. Itu sistemnya adalah terdiri dari H2PO4- dan HPO42-. Tetapi kalau sistem penyangga yang terdapat dalam cairan luar sel itu adalah pasangan H2CO3 dan HCO3-. Ini biasanya pertanyaannya sudah jelas. Jadi biasanya ditanyain larutan penyangga dalam tubuh intrasel atau luar sel. Ya, luar sel kadang-kadang disebut dengan ekstrasel. Yaitu cara kita untuk membayangkan maksudnya larutan penyangga seperti itu ya. Nah, komposisi larutan penyangga itu sendiri ya, secara gampang kita bisa menjabarkan sebagai ini. Jadi larutan penyangga itu ternyata dia akan terdiri dari komponen asam lemah atau basa lemah. Itu fix ya, asam lemah atau basa lemah bersama dengan konjugasinya. Jadi kalau di sini kita punya HNO2, HNO2 itu merupakan asam lemah. Ketika dia direaksikan dengan NaNO2, di sini akan ada konjugasinya, NO2-. Nah, karena ada pasangan konjugasinya ini, maka dia nanti akan dikategorikan sebagai larutan penyangga. Ya, larutan penyangga HNO2 dengan NO2-. Ya, begitu juga dengan kalau ini basa ya, ini ada basa lemah NH3, di sini direaksikan dengan NH4Cl, yang notabene NH4Cl itu akan menghasilkan NH4+. Maka ini akan saling berkonjugasi. Nah, ini menghasilkan larutan penyangga juga. Jadi komposisi larutan penyangga pasti terdiri atas asam lemah, ya, atau basa lemah dengan konjugasinya. Ya, jadi kalau asam lemah dia akan bersenyawa dengan basa konjugasinya. Kalau basa lemah akan senyawa dengan asam konjugasinya. Ini pengertian dasar tentang komposisi larutan penyangga. Dan ketika kita dikasih soal larutan itu merupakan penyangga atau bukan, buffer atau bukan. Ya, nah contohnya seperti ini. 50 ml CH3COOH 0,1 molar yang dia merupakan 5 mmol disenyawakan dengan 50 ml CaCH3COO2 0,1 molar yang 5 mmol. Nah, soal seperti ini tidak usah mikir panjang, ini pasti langsung buffer. Kenapa?
Karena ini sudah terdiri dari komponen asam lemah CH3COOH dengan komponen penyangganya. Penyangganya berupa konjugasinya. Yang dari sini ini kalau dijabarkan dia berupa CH3COO-. Jadi ini sudah pasti buffer, ya kan? Nah, tapi kalau seperti ini, nah ini CH3COOH sama dengan NaOH. Sekali lagi saya selalu mempertegas bahwa yang namanya asam dan basa kita wajib membuat reaksi, ya. Di CH3COOH dengan NaOH itu nanti dia akan menghasilkan CH3COONA plus H2O. Kita akan gunakan MRS, ya kan? Nah, ini sudah diketahui di sini 10 mmol, di sini 5 mmol, sehingga ketika bereaksi seperti ini ya teman-teman. Nah, ini akan ada sisa 5, ini gini. Nah, di sini kita lihat sisanya. Karena sisanya ini adalah CH3COOH dengan CH3CONA, berarti ini akan bersisa asam lemah dengan konjugasinya. Nah, karena seperti itu, maka larutan ini dikategorikan sebagai larutan buffer. Ya, karena ada sisa asam lemah dan konjugasinya. Nah, bagaimana dengan contoh yang terakhir? Kalau ini sama CH3COOH dengan NaOH ya, saya bikin reaksi lagi persis ya, CH3COOH plus NaOH menjadi CH3COONA plus H2O ya. Kita gunakan MRS lagi ya. Di sini 5 mmol, di sini 5 mmol. Tapi ketika bereaksi akan menghasilkan seperti ini ya teman-teman. Ya. Nah, ternyata ini hasilnya berbeda. Di sini hasilnya adalah garam saja, tidak ada sisa komponen lemah. Sehingga di sini dia bukan merupakan buffer ya, tetapi nanti ini akan menghasilkan senyawa garam. Senyawa garam ini akan dibahas di bab hidrolisis garam. Jadi senyawanya sama, reaksinya sama, tetapi dengan angka yang berbeda bisa menghasilkan keputusan akhir yang berbeda. Gitu ya teman-teman. Ini contoh senyawa penyangga asam. Dan satu lagi perbandingannya dengan larutan penyangga yang basah. Ya, sama dengan tadi saya berikan contoh kalau ini ada NH3 dengan NH4+, ya, nggak usah mikir panjang karena ini NH3 dengan NH4Cl, berarti dia akan menghasilkan NH3 sama NH4+, ini sudah pasti dia buffer. Ya kan? Nah, tapi ketika ada NH3 dengan H2SO4, nah ini harus direaksikan dulu. Ya, karena ini basa dengan asam ya. NH3 ditambah H2SO4 itu nanti hasilnya NH4 2SO4 dan ini akan 2 ya. Nah, ini 15, ini 5, ini 10, ini 5, ini 5 gitu ya. Nah, di sini akan menghasilkan senyawa 5 habis 5 ya. Nah, di sini ada sisa NH3 dan NH4 ya. Jadi karena ada NH3 dan NH4+, maka dia juga merupakan buffer, ya kan? Nah, contoh yang terakhir ketika kita sama diketahui senyawa yang sama, NH3 plus H2SO4, ini menghasilkan NH4 2SO4, ya. Nah, ini kalau dia dibuat dalam MRS, ya, ini 20 mmol, ya, ini 10 mmol, maka nanti akan menghasilkan senyawa seperti ini. Ya, ternyata ini habis ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini sisanya tinggal garam saja. Nah, kalau garam berarti dia bukan buffer. Oke ya teman-teman semua ya. Ini pengertiannya. Jadi intinya adalah kita membuat bagaimana senyawa itu akan terdiri dari komponen lemah dan konjugasinya. Dan nanti bagaimana perhitungan-perhitungan selanjutnya akan saya bahas di bagian berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam video saya akan datang. Terima kasih sudah menonton.